تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من جماعة المصلين المتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-21 atau 22 bagi orang yang memulai Ramadan pada hari Sabtu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Furqan dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan insyaallah dengan melaksanakan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih berjamaah. Jamaah yang saya hormati, malam hari ini saya diberi judul terkait dengan tausiah malam hari ini adalah tentang menolong agama Allah. Jamaah yang saya hormati, dalam perjalanan sejarah di masa yang lalu, bahwa kaum kufar dan kaum munafikin memang mereka melakukan pertentangan bagaimana mengenyahkan atau bagaimana menghilangkan ajaran Islam di muka bumi ini. Konspirasi dari kaum kufar atau orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, mereka melakukannya dari luar. Bagaimana Islam ini bisa lenyap dari kehidupan di dunia ini. Sementara orang-orang munafik, mereka mencoba untuk melakukan konspirasi dari dalam untuk melakukan pendangkalan terhadap ajaran-ajaran Islam maupun pendangkalan terhadap akidah-akidah Islam. Pertentangan inilah yang menjadi suatu persoalan di dalam bagi kaum muslimin dalam melakukan aktivitasnya sebagai kaum muslimin untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-112, Allah menyatakan dengan tegas, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli hurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah sebagai bentuk tipu daya. Di dalam surat yang lain Allah menyatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan satu sama lain saling memerintahkan yang mungkar
dan mencegah dari yang ma'ruf di dalam surat At-Taubah ayat 67. Jamaah saya hormati, kalau kita melihat ayat ini yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap nabi ketika menyampaikan ajaran Islam kebenaran, mereka selalu menghadapi musuh, termasuk para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau generasi terbaik, generasi Rasulullah, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mengalami, termasuk dalam konteks kehidupan sekarang ini, para ulama, mereka berhadapan dengan musuh-musuh yang nyata. Mereka diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran syayatinal insi, setan-setan dalam bentuk manusia dan setan-setan dalam bentuk jin, yang membisikkan satu sama yang lain dengan kalimat-kalimat yang indah tetapi penuh dengan tipu daya. Jamaah yang saya hormati, sebagai manifestasi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ingin menolong agama Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan, jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud menolong Allah adalah menolong agama Allah. Sebagai konsekuensi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita rasa cinta kepada Allah begitu tinggi dan mendalam, sebagaimana kita sebagai orang tua mencintai anak atau mencintai apa saja atau mencintai siapa saja, maka kita akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan orang yang kita cintai. Apalagi kita mencintai Allah, apapun kita lakukan karena wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai wujud kita menolong agama Allah, salah satu diantaranya adalah mentauhidkan Allah dan menegakkan syariat Islam serta menerapkan hukum-hukum Allah. Itu wujud cinta kita kepada Allah, itu wujud kita menolong agama Allah. Karena Allah telah menjanjikan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam redaksi yang berbeda, wala yansurannallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Pasti Allah menolong orang yang menolong agama Allah. Kalimat ini menggunakan la yansurunallah, la litaukid, menekankan pasti Allah akan menolong may yansurullah, orang yang menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong kita dengan mentauhidkan Allah? Saya sering mengatakan, mentauhidkan Allah dalam arti mentauhidkan Allah secara rububiyah maupun mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Apa wujud menolong Allah dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'ali, mentauhidkan Allah dengan perantara ciptaan-ciptaan Allah.
Allah menciptakan langit, kita memandang langit, maka lahir rasa keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan langit. Kita melihat gunung, kita memikirkan siapa yang menciptakan gunung ini. Ini tauhid rububiyah, tauhidullahi bi af'alihi, mentauhidkan Allah dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, menolong agama Allah dalam bentuk mentauhidkan Allah. Karena itu Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Rasulullah mengatakan, renungkanlah, pikirkanlah apa-apa yang Allah ciptakan, dan jangan kamu merenungkan wujud Allah seperti apa. Kata Rasulullah, kamu tidak akan pernah sampai ke sana. Tapi yang diperintahkan, kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah sebagai wujud tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dengan perantara merenungkan, memikirkan apa-apa yang Allah ciptakan. Itu tauhid rububiyah. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatir, Allah dengan tegas mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah. Ayat ini kalau kita lihat dalam konteks ayat sebelumnya adalah menceritakan tentang fenomena alam. Berarti tidak menutup kemungkinan ulama yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang ulama yang sering merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, orang-orang yang selalu meneliti tentang fenomena alam, ciptaan Allah. Ya. Jadi kedalaman ulama, ya, ketika merenungkan tentang apa-apa yang Allah ciptakan, itu akan melahirkan rasa takutnya kepada Allah. Innama, maka ayat ini menggunakan kata innama. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang paling takut di antara hamba-hambanya, kecuali para ulama yang takut kepada Allah. Ulama yang banyak merenung terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah. Dan ini yang disebut dengan mentauhidkan Allah, menolong agama Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Tauhid rububiyah. Lalu bagaimana dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah tauhidullah bi af'alil ibad. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba-hambanya melakukan sesuatu untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Dan ini adalah dakwah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, bagaimana agar supaya hamba-hamba yang bertauhid ini menyembah kepada Allah dengan cara melaksanakan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah melalui para nabi-nabinya. Ini tauhid uluhiyah. Melaksanakan saum Ramadan, tauhid uluhiyah. Melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih atau melaksanakan sholat tahajud di luar Ramadan, ini tauhid uluhiyah. Jadi mentauhidkan Allah dengan refleksi kita sebagai hambanya untuk menyembah kepada Allah sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Membaca Al-Quran. Sudah berapa lama? Sudah hampir 20 hari. Sudah 20 hari kita. Sudah berapa ayat yang kita baca? Kita diperintahkan untuk membaca. Semakin banyak membaca, semakin merenungkan, maka akan menemukan betapa kekuasaan Allah, betapa luar biasanya kekuasaan Allah. Makanya Allah mengatakan, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah sungguh maha kuat dan maha perkasa. Kita lihat
bagaimana tsunami yang terjadi, apakah itu di Aceh, apakah itu di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Tengah dan sebagainya. Kekuasaan Allah luar biasa. Dalam sekejap semua bisa diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka fenomena-fenomena yang terjadi yang akan menambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa kita melakukannya. Apakah dalam bentuk tauhid rububiyah, tauhidullah bi af'alihi, atau tauhid uluhiyah, tauhidullah bi af'alil ibad. Jamaah yang saya hormati, kemudian bagaimana menolong agama Allah dalam bentuk yang lain? Menolong agama Allah dalam bentuk yang lain, karena banyak sekali kita, bagaimana kita melakukan menolong agama Allah dalam bentuk yang lain? Kita mencoba untuk membenarkan semua janji-janji Allah, meyakini kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah. Apakah kita sudah membenarkan? Apakah kita masih ada keraguan di dalam hati kita masing-masing? Banyak orang-orang yang mengaku beriman, tetapi mereka tidak mau melakukan kebaikan. Padahal salah satu di antara janji Allah kepada orang-orang yang beriman, yang mau mengerjakan kebaikan, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hidup. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55, kita menemukan ada satu ayat yang luar biasa. Kalau kita renungkan bagaimana Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman, bagaimana Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, atau orang yang beriman dan mau melakukan kebaikan, bahwa Allah akan memberikan kuasa kepada orang itu untuk mengelola kehidupan di dunia ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan kekuasaan, Allah akan menjadikannya sebagai khalifah, sebagaimana Allah telah memberikan kuasa kepada orang-orang yang terdahulu. Bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana kejayaan Islam, bagaimana kejayaan Islam pada 3 generasi, itu sudah terbukti. Kurang dari 1/4 abad seluruh jazirah Arab telah memeluk Islam. Kurang dari 1 abad sesudahnya Islam telah menyelusup ke Eropa, menyebar dengan damai sampai ke Jazirah Balkan, sampai ke Rusia, sampai ke Afghanistan, sampai ke Nusantara. Inilah kekuatan Islam. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Tapi orang yang beriman dan orang yang mau melaksanakan kebaikan, itu dipilih menjadi khalifah. Tapi betapa banyak pemimpin-pemimpin di negeri kita ini, apakah pemimpin dalam konteks nasional, di bawahnya, mereka beriman tapi tidak melakukan kebaikan. Pada Allah menyatakan, wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus sholihat, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sudah terbukti pada generasi-generasi terdahulu tentang kejayaan Islam. Tapi mereka punya iman tapi tidak melaksanakan kebajikan. Ini yang menjadi persoalan. Jadi orang yang berhak menerima kuasa untuk mengelola kehidupan sebagai khalifah bukan hanya sekedar orang yang beriman, tapi orang yang beriman dan mau melakukan kebajikan. Apa dampaknya kata dia ayat di dalam surat An-Nur ini? Wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan mengukuhkan dengan agama yang Allah ridhoi. Agama apa itu? Agama Islam. Wala yumakkinan menggunakan lam li taukid. Wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan mengukuhkan kepada pemimpin yang
beriman dan melaksanakan kebajikan, maka dengan agama yang diberikan oleh Allah akan menjadikan kehidupan semakin baik. Dan bahkan Allah mengatakan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan bahkan Allah menjanjikan kepada pemimpin yang beriman dan melaksanakan kebajikan, Allah akan merubah kehidupan suatu negeri yang menakutkan menjadi aman sentosa, menyembah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah. Ini janji Allah kepada orang beriman yang mau melakukan kebajikan. Mereka akan menyembah kepadaku, kata Allah, dan mereka tidak akan melakukan syirik sedikit pun. Sekarang bentuk kesyirikan sudah ditontonkan di negeri kita ini, disaksikan oleh dunia. Luar biasa. Bagaimana di wilayah timur dipertontonkan kemusyrikan. Di Kalimantan dipertontonkan bentuk-bentuk kenik, bentuk kesyirikan. Padahal Allah sudah menjanjikan apabila mandat kekuasaan diberikan orang beriman yang mau melakukan kebaikan, maka suatu negeri ini akan menjadi aman sentosa, berbalik, akan dirubah oleh Allah dari yang menakutkan menjadi yang menyenangkan. Bahkan penduduknya akan senantiasa menyembah kepada Allah dan menjauhkan dari bentuk-bentuk syirik. Inilah mentauhidkan Allah, menegakkan syariat Islam, menerapkan hukum-hukum Allah sebagai wujud kita menolong agama Allah. Jamaah yang saya hormati, dan kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan, di dalam kehidupan yang terakhir ini saya teringat dari seorang ustadz kita yang sekarang sedang berada di di teruji besi. Saya teringat Ustadz Farid Uqbah. Beliau pernah mengatakan seperti ini: menghadapi kehidupan yang akhir zaman sekarang ini, kita harus memiliki 7 hal. Apa itu 7 hal? Punya kaitan dengan menolong agama Allah. Yang pertama adalah kita harus memiliki tauhid yang baik. Kita harus memiliki tauhid yang baik. Kita harus memiliki akidah yang baik. Al-aqidah shahihah. Akidahnya harus sahih, harus benar. Sebab kalau akidahnya tidak sahih, tidak benar, maka yang terjadi bentuk-bentuk kesyirikan dipertontonkan secara luas. Jadi al-aqidah shahihah, harus memiliki akidah yang benar. Yang dua, ilmu sahih. Akidahnya benar, ilmunya juga benar. Kalau ilmunya tidak benar juga mungkin jadi akan mendatangkan kemusyrikan. Itu yang kedua, ilmunya harus benar. Di samping akidahnya benar, ilmunya benar. Yang ketiga adalah at-tazkiyah, refleksi diri, membersihkan diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita, orang-orang beriman, dan bahkan orang-orang yang banyak melakukan provokasi-provokasi yang melesetkan kepada kebenaran-kebenaran Islam. Kita perlu tazkiyah, at-tazkiyah, membersihkan diri kaum muslimin dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berbagai bencana, berbagai hal yang terjadi di negeri kita ini Allah segera mengangkatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-mutaba'ah. Kata beliau, kita senantiasa mengikut, merenungkan, membaca kembali hadis-hadis Rasulullah. Apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh, kita renungkan kembali untuk menambah wawasan kita dalam menolong agama Allah. Kemudian yang berikutnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal jihad fi sabilillah. Amar ma'ruf, nahi munkar, jihad di jalan Allah. Amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk dengan sungguh-sungguh, wal jihad sabilillah. Dan yang terakhir adalah al-istima'u 'alal haq. Yang ketujuh adalah al-istima'u 'alal, selalu berkumpul dengan orang-orang baik, selalu berkumpul dalam komunitas yang baik, yang selalu menyuarakan kebaikan-kebaikan al-haq,
karena kebenaran adalah tidak perlu kita ragukan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali ragu dengan kebenaran itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini Allah memberikan hidayah kepada kita, dan kita berdoa mudah-mudahan negeri kita ini semakin lama, semakin hari semakin baik, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.